Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruni Remaja Intan Ardela dengan notar 22021446, kelas MTJ 23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur teknis keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada mata kuliah rekayasa kendaraan bermotor dengan dosen pengampu yaitu Pak Fadzi Rozak. Yang pertama yaitu unsur teknis utama. A. Sistem penerangan. Untuk jenis yang pertama yaitu lampu utama kendaraan jauh dan dekat. Metode pemeriksaannya yaitu aktifkan dan periksa lampu utama apakah bisa dimatikan dengan satu klik atau dengan saklar. Untuk nilai ukur jumlahnya, lampu dekat dan jauh dapat berfungsi baik kiri maupun kanan. Sasarannya, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 petugas. Untuk jenis yang kedua yaitu lampu petunjuk arah atau sen. Metodenya berfungsi saat tuas menunjukkan arah diaktifkan. Nilai ukur jumlah lampu petunjuk arah menyala dengan kelap-kelip. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan lampu berwarna kuning tua dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Kemudian untuk jenis selanjutnya yaitu lampu rem. Metodenya berfungsi ketika rem diaktifkan baik kiri maupun kanan, memancarkan cahaya merah stabil, tidak buram dan tidak mengganggu. Nilai ukur jumlahnya, lampu rem berfungsi dengan baik atau dapat menyala kiri maupun kanan. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Kemudian jenis lampu mundur. Metodenya berfungsi ketika penerus daya digunakan pada posisi mundur. Nilai ukur jumlah lampu mundur menyala pada saat penerus daya digunakan pada posisi mundur. Sasaran yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Untuk keterangannya yaitu lampu berwarna putih atau kuning dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. B. Sistem pengereman. Untuk jenis yang pertama yaitu rem utama. Metodenya jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya, apakah berhenti saat rem diaktifkan atau tidak. Untuk nilai ukur jumlahnya, rem berfungsi dengan baik. Sasaran yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. Kemudian jenis rem parkir atau parking brake. Metode pemeriksaan, aktifkan rem parkir, gerakan kendaraan secukupnya untuk mengidentifikasi fungsi rem parkir. Nilai ukur jumlahnya, rem berfungsi dengan baik. Sasaran, angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Untuk keterangannya yaitu dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 orang petugas. C. Badan kendaraan. Jenisnya yaitu kondisi kaca depan. Metode pemeriksaan yaitu periksa kondisi permukaan kaca depan apakah ada retakan atau tidak. Untuk nilai ukur dan jumlah, permukaan kaca rata, jelas untuk melihat keluar dan tidak ada retakan. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian untuk keterangannya yaitu kondisi kaca depan. D. Sistem roda ban. Jenis yang pertama yaitu kondisi ban. Metode pemeriksaannya yaitu periksa apakah ada sayatan, penyokan, benjolan, pemasangan ban sesuai, dan kondisi tangkai katup dan tepinya ban tipis. Apakah ban tipis? Untuk nilai ukur jumlahnya tidak ada sayatan, tidak ada bagian yang mengupas, tidak ada benjolan atau penyokan. Keempat ban memiliki ukuran yang sama. Kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. Kemudian untuk sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan untuk mengecek kedalaman alur minimal apabila tidak menggunakan alat adalah dengan melihat tanda atau simbol segitiga pada sisi luar ban original.
Jika simbol segitiga sudah tidak utuh, artinya kedalaman alur ban di bawah 1 mm. Perlengkapan. Jenis yang pertama yaitu sabuk keselamatan di kursi pengemudi. Metode pemeriksaannya yaitu berfungsi mengunci pada saat dihentakkan secara mendadak untuk tempat duduk pengemudi. Nilai ukur jumlahnya mengunci saat dihentakkan untuk tempat duduk pengemudi. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan sabuk keselamatan. Kemudian jenis dimensi muatan. Metode pemeriksaannya yaitu periksa apakah lebar muatan melebihi lebar bak muatan kendaraan, tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm, bobot muatan tersebar di seluruh platform kendaraan. Kemudian untuk nilai ukur jumlahnya, dimensi muatan harus memenuhi. Yang pertama yaitu lebar muatan tidak boleh melebihi bak muatan kendaraan, tinggi kendaraan beserta muatannya tidak melebihi 1,7 kali lebar kendaraan dengan maksimal tinggi 4.200 mm. Dan yang terakhir yaitu bobot muatan harus tersebar di seluruh platform kendaraan. Sasarannya yaitu angkutan barang. Kemudian jenis yang selanjutnya yaitu pemebuhan persyaratan umum, plakat dan simbol kendaraan, pengangkutan bahan berbahasa DNA beracun atau B3. Metode pemeriksaannya yaitu periksa apakah kendaraan pengangkut bahasa berbahaya dan beracun B3 ini memenuhi persyaratan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nilai ukur jumlahnya pemenuhan plakat dan simbol pada kendaraan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun harus sesuai dalam bentuk, ukuran maupun penempatan. Sasarannya yaitu angkutan barang. Untuk keterangan mengacu pada keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 725 AJ 302 DRJD 2004 tentang penyelenggaraan pengangkutan bahasa berbahaya dan beracun B3 di jalan. 2. Unsur teknis penunjang. Yang A. Mengukur kecepatan atau speedometer. Jenis yang pertama yaitu mengukur kecepatan speedometer. Metode pemeriksaannya yaitu jalankan kendaraan dengan kecepatan secukupnya. Apakah jarum penunjuk kecepatan berfungsi atau tidak? Nilai ukur jumlahnya pengukur kecepatan berfungsi dengan baik. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan kendaraan dapat dijalankan oleh pengemudi yang bersangkutan. Petugas mengamati panel pengukur kecepatan. B. Sistem penerangan. Yang pertama yaitu jenis lampu posisi. Yang kedua, metode pemeriksaan berfungsi ketika lampu utama diaktifkan. Nilai ukur jumlahnya lampu posisi penerangan kendaraan dapat menyala sesuai fungsi saat lampu utama dihidupkan. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangannya lampu penerangan posisi depan berwarna putih dan lampu penerangan posisi belakang berwarna merah. Kemudian untuk yang C yaitu bagian badan kendaraan. Yang pertama jenis kaca spion. Metode pemeriksaannya periksa apakah terdapat kaca spion. Nilai ukur jumlahnya berjumlah 2 buah atau lebih, dibuat dari kaca atau bahan lain yang dipasang pada posisi yang dapat memberikan pandangan ke arah samping dan belakang dengan jelas tanpa mengubah jarak dan bentuk objek yang terlihat. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian yaitu jenis penghapus kaca wiper. Metode pemeriksaannya yaitu berfungsi pada saat tuas diaktifkan. Nilai ukur jumlahnya kedua penghapus kaca berfungsi, dilengkapi dengan alat penyemprot air. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek angkutan barang. Dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian untuk keterangannya yaitu karet wiper harus bagus atau menghapus kaca dengan bersih. Kemudian jenis klakson. Metode pemeriksaannya yaitu berfungsi pada saat tombol klakson ditekan. Nilai ukur jumlahnya mengeluarkan suara saat tombol klakson ditekankan dan tombol klakson sesuai bawaan pabrik. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Keterangan bukan tombol klakson tambahan. Kemudian yang untuk D yaitu kapasitas tempat duduk.
Jenis yang pertama yaitu kesesuaian kapasitas penduduk. Metodenya yaitu disesuaikan dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Untuk nilai ukur jumlahnya, jumlah tempat duduk harus sesuai dengan yang tertulis dengan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Sasarannya yaitu angkutan orang umum dalam trayek. Perlengkapan kendaraan bermotor. Jenis yang pertama yaitu ban cadangan. Metodenya periksa apakah ban cadangan tersedia dan ukurannya sama. Untuk nilai ukur jumlahnya, ban cadangan tidak rusak, kempes, dan kedalaman alur minimal 1 mm pada seluruh bagian tapak ban. 4. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian jenis segitiga pengaman. Periksa apakah terdapat segitiga pengaman atau tidak. Untuk nilai ukur jumlahnya, terdapat segitiga pengaman berwarna merah dengan jumlah paling sedikit 2 buah dan mengeluarkan cahaya pada saat terkena sinar lampu pada malam hari. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian jenis selanjutnya yaitu dongkrak. Metode pemeriksaan, periksa apakah terdapat dongkrak dan dapat berfungsi ketika dicoba mengaktifkan dongkrak secukupnya. Nilai ukur jumlahnya, apakah dongkrak ada atau tidak. Untuk sasaran yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Jenis selanjutnya yaitu pembuka roda. Metode pemeriksaan yaitu periksa apakah terdapat pembuka roda atau tidak. Untuk nilai ukur jumlahnya, pembuka roda ada. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian jenis lampu senter. Metode pemeriksaan yaitu periksa apakah terdapat lampu senter dan dapat berfungsi dengan baik. Untuk nilai ukur jumlahnya yaitu lampu senter paling sedikit 2 buah dan dapat berfungsi dengan baik. Sasaran yaitu angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. F. Fasilitas tanggap darurat. Jenis yang pertama yaitu pintu darurat. Apakah terdapat pintu darurat untuk mobil bus yang memiliki sekurang-kurangnya 27 tempat duduk dan pintu darurat dicoba dibuka minimal lebar 430 mm. Untuk nilai ukur jumlahnya, terdapat pintu darurat dapat berfungsi dan petunjuk arah membukanya. Sasaran angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian jenis yang kedua itu jenis jendela darurat. Metode pemeriksaannya apakah terdapat jendela darurat kurang-kurangnya 1 buah sisi kanan dan kiri untuk tidak lebih dari 26 kursi, 2 buah pada kanan dan kiri untuk 27 sampai 52 buah kursi, 3 buah kiri dan kanan untuk 51 dan sampai 80 kursi. Kemudian untuk 4 buah kanan dan kiri untuk tidak lebih dari 80 buah kursi, dan ukuran jendela darurat minimal 2 buah pada kanan dan kiri untuk 27 sampai 50 kursi. Nilai ukur jumlahnya yaitu terdapat jendela darurat dan tidak ada penghalang. Sasarannya angkutan orang umum dalam trayek dan angkutan barang. Kemudian jenis selanjutnya yaitu alat pemukul atau pemecah kaca, martil. Metode pemeriksaannya yaitu periksa apakah terdapat alat pemukul, pemecah kaca atau martil yang terpasang pada setiap jendela. Nilai ukur jumlahnya paling sedikit berjumlah 1 buah pada setiap jendela atau sisi jendela Apakah palu atau martil pada salah satu ujungnya berbentuk lancip atau tidak. Sasaran yaitu angkutan orang umum dalam trayek. Sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.